Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi mungkin video kali ini gue bakal masukin di segmen insight ya, karena gue mau lebih ke ngobrol-ngobrol sih ke kalian semua terkait dengan salah satu saham yang lagi hits nih di antara kita semua. Itu ada saham GTSI ya. Dia GTSI ini jadi salah satu dari beberapa saham yang kemarin baru IPO nih. Jadi di bulan September ini ada banyak banget saham-saham yang baru listing di bursa kita, salah satunya saham GTSI ini. Nah, kenapa gue tertarik untuk ngebahas? Karena kemarin kan pertama kali listing tanggal 8 September. Dia 3 hari pertama itu langsung ARB nih. Hari pertama itu dari 100 turun ke 93, turun 7%, terus hari keduanya turun lagi ke 87, sekitar 6,45% lah. Terus di 10 Septembernya ARB lagi ke 81, turun 6,9%. Jadi 3 hari berturut-turut ARB nih. Nah, mungkin sebelum gue bahas dulu, kita lebih baik lihat prospektusnya ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, jadi GTSI itu tuh saham apa? Teman-teman bisa lihat aja nih di prospektusnya. Dia kalau perusahaan itu mau IPO atau mau listing, dia tentu mengeluarkan prospektus. Nah, di situ banyak banget nih informasi-informasi yang bisa teman-teman ambil, termasuk dia perusahaan apa, terus dana IPO-nya mau dipakai apa, termasuk juga kondisi keuangan perusahaan itu seperti apa. Nah, di situ lengkap banget nih di prospektus ini nih, teman-teman bisa akses di gtsi.co.id. Jadi GTSI itu sendiri itu kegiatan usahanya itu tuh di distribusi gas alam ya. Nah, di sini banyak banget juga data informasi-informasi tentang keuangan perusahaannya, terus laba perusahaannya, aset dan liabilitasnya segala macam, terus juga ada penjelasannya juga dari manajemen mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi GTSI itu perusahaan yang bergerak di bidang energi. Jadi dia nanti akan masuk ke sektor energi karena dia bergerak di bidang distribusi gas alam. Nah, balik lagi sebelumnya ke saham GTSI ini. Jadi gue mendapat beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang GTSI ini, baik dari teman-teman yang beli saat IPO maupun teman-teman yang mau beli nih setelah dia listing, teman-teman baru mau beli. Nah, itu gimana nih, aman nggak saham ini, prospeknya gimana dan lain-lain segala macam. Sebelumnya disclaimer on dulu, karena ini analisanya benar-benar subjektif gua, jadi tiap orang tentu bisa punya analisa yang berbeda-beda, jadi jangan ditelan mentah-mentah karena gue ngebahasnya dari kacamata gue pribadi nih, jadi bisa aja salah, bisa juga benar. Nah, itu tergantung dari kacamata kita masing-masing. Pertama nih, untuk teman-teman yang udah beli IPO ya, udah beli saham GTSI ini saat masa IPO-nya dengan dua tujuan nih, satu kebagi dua nih, dua pihak, satu yang untuk long term atau investasi, dan satu lagi yang memang untuk trading atau mendapatkan capital gain dalam waktu yang relatif singkat. Gue bahas dulu terkait dengan yang untuk long term ya, long term. Untuk long term itu kalau untuk saham IPO ada dua menurut gue dua aspek yang perlu teman-teman pastiin aman dulu. Yang pertama itu kondisi keuangan perusahaannya. Gue nggak bakal bahas detail karena pasti teman-teman semua tentunya dengan bisa mengakses datanya di prospektus ini tentu bisa meresearch sendiri, karena fundamental itu indikatornya banyak banget. Kalau gue bahas satu-satu bakal lama gitu. Gue mungkin lebih ke prospek kedepannya nih.
ngelihatnya dari mana. Yang paling gampang itu untuk saham IPO adalah penggunaan dananya nih diperoleh. Dana yang diperoleh dari IPO itu rencananya digunain untuk apa. Nah, tipsnya adalah penggunaan dana dari IPO-nya itu yang paling baik ya. Untuk kalau misalkan kita mau main long term, itu penggunaannya adalah untuk ekspansi nih ke depannya. Nah, kalau misalkan kita lihat penggunaannya itu dari prospektus ini itu sekitar 64% itu untuk pinjaman ke PT Anoa sebagai untuk pembangunan FSRU nih. FSRU itu apa, teman-teman bisa googling sendiri. Jadi intinya ini untuk menunjang apa ya istilahnya kinerjanya di masa yang akan datang nih. Jadi apalagi waktu pinjamannya di sini 8 tahun serta grace period 2 tahun. Artinya ini baru kelihatan impact-nya itu tentunya setelah pembangunannya selesai dilaksanakan dan berfungsi secara baik ya dari pembangunan FSRU ini. Jadi 64% artinya lebih dari 50% dana dari IPO-nya akan digunakan untuk pinjaman ke PT Anoa ini. Teman-teman detailnya bisa baca sendiri. Lalu gue gedein lagi, lalu sekitar 20% itu untuk operasional perusahaan ya, perseroan ya. Lalu sekitar 16% itu untuk penyertaan modal ke Anoa. Jadi kalau misalkan bisa gue simpulkan itu kurang lebih 80% itu sebenarnya untuk ekspansi, karena di sini 64% tuh untuk pembangunan FSRU yang baru dan 16%-nya tuh untuk penyertaan modal. Artinya dana yang bersumber dari IPO-nya mereka itu rencananya akan digunakan untuk investasi nih ke depannya, dan 20%-nya untuk operasional. Not bad sebenarnya, karena yang perlu kita pastikan adalah eksekusinya dari dana yang didapat dari IPO ini beneran nggak nih digunakan untuk kegiatan ini gitu loh. Jadi yang perlu kita pantau itu. Nah, tips dari gue adalah yang tadi seperti gue bilang, dana IPO yang bagus itu, yang baik itu sebenarnya untuk ekspansi suatu perusahaan. Jadi dananya diinvestasikan lagi oleh perusahaan itu untuk mendukung kinerjanya di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan gue ngeliat prospektusnya ini in the future times ini bagus sih menurut gue GTS ini. Jadi untuk teman-teman yang melihat untuk long term tentu cek dulu posisi keuangannya. Di sini nggak akan gue bahas detail, teman-teman bisa cek sendiri masing-masing dengan analisanya masing-masing. Lalu dari yang kedua selain kondisi keuangannya adalah rencana penggunaan dana IPO-nya. Kalau menurut gue di sini cukup baik nih, karena sebagian besar itu digunakan untuk investasi lagi. Nah, jadi pertanyaan yang pertama untuk teman-teman yang udah beli saham GTSI dengan tujuan long term dan kondisi sekarang ini 3 hari pertama ARB terus, itu nggak usah dipikirin, tenang aja, nyantai aja, karena teman-teman di sini mainnya long term. Dan kalau misalkan melihat dari prospektusnya ini cukup baik sih untuk diinvestasikan long term gitu dengan membeli saham GTS ini. Jadi komen pribadi gue, sekali lagi disclaimer on, untuk teman-teman yang emang rencananya investasi untuk long term, ya udah nggak usah dilihat nih penurunan kayak gini. Teman-teman melakukan kegiatan aja seperti biasa, biarkanlah perusahaan ini yang bekerja gitu kurang lebih. Lalu untuk yang udah membeli saat IPO untuk trading untuk mendapatkan capital gain dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Kasusnya gimana nih kalau udah ARB 3 kali kayak gini gitu, apakah dia akan naik lagi apa enggak? Nah, ini gue bahas sekaligus dengan pertanyaan teman-teman yang akan berencana akan membeli GTS ini setelah dia listing di perusahaan gitu. Jadi dia listing di bursa saham kita gitu. Jadi
sekarang ini nih, kapan waktu yang aman untuk membelinya dan kapan waktu yang aman untuk menjualnya. Mungkin kalau dari sini karena gue belum bisa melihat secara teknikal karena data historisnya belum ada gitu, jadi gue lebih melihat ke posisi siapa yang menguasai supply-nya nih. Artinya gue melihat dari sisi bandarmologinya atau market makernya. Nah di sini seperti biasa gue ngambil dari Stockbit dan RTI. Ini teman-teman pasti bisa mengakses semua. Nah jadi teman-teman untuk yang belum tahu gimana cara dapetin data ininya dari Stockbit dan RTI, teman-teman bisa cek nih, gue masukin di kanan atas linknya, teman-teman klik aja gimana cara bisa melihat pergerakan dari market makernya gitu ya. Nah sebelumnya gue mau ngasih info dulu ke teman-teman bahwa berdasarkan dari info dari teman-teman lain yang memang membeli saham GTS ini dari teman-teman retail ya, nah itu mereka mendapatkan 100% allotment, artinya mereka memesan saham GTSI ini dapat semuanya gitu sesuai dengan jumlah lot yang mereka pesan. Jadi misalkan teman-teman retail investor ini pesan 100 lot GTSI, itu dapat nih 100-100-nya. Dimana biasanya untuk IPO yang perusahaan lain gitu ya, mungkin nggak semua, cuman perusahaan-perusahaan lain yang IPO itu dia jarang banget dapat 100% allotment-nya gitu. Artinya di sini investor retailnya benar-benar dikasih 100% dari permintaan pembelian saham GTS ini saat IPO-nya. Jadi mungkin bisa gue simpulkan untuk sementara ini bahwa saat ini teman-teman banyak barang dari GTS ini, saham dari GTS ini yang dimiliki oleh investor retail gitu, karena mereka dapat 100% dari permintaan saat IPO-nya. Nah artinya kalau misalkan kita lihat seperti itu, artinya bandarnya atau market makernya itu sudah melakukan distribusi saat dimulai dari saat penawaran IPO-nya gitu. Jadi mereka mendistribusikan barangnya itu dimulai dari saat pemesanan IPO-nya, karena retailnya udah dapat 100% dari yang mereka request gitu. Kalau misalkan retailnya nggak dapat dari 100%, artinya belum dimulai nih distribusinya. Tapi di saham GTS ini ternyata distribusinya sudah dimulai dari awal gitu, dari saat pemesanan sahamnya. Nah kalau misalkan bisa kita lihat juga di Stockbit ini, bandar volumenya 3 hari pertama itu terlihat distribusi ya, dengan distribusi yang paling masif itu di hari pertama pembukaannya. Logikanya ini yang memiliki supply atau yang mempunyai saham GTSI dalam jumlah yang banyak ini di hari pertama nih menjual secara masif nih barang-barangnya, karena mungkin anggapannya saat hari pertama GTSI ini orang-orang mengiranya dia akan ARA gitu ya, akan naik. Jadi mereka bernafsu banget nih untuk membeli saham GTSI ini. Dari RTI pun ini gue udah pakai period yang 1 week, yang 1 minggu. Dari RTI pun terlihat banget bahwa saat ini bandarnya sedang distribusi, karena dari broker yang sedikit, yang cuma satu ya nih, cuma satu broker yang sampai 100M volume net sale-nya itu di-share ke beberapa broker nih, ke beberapa broker. Artinya dari sedikit pihak didistribusikan ke banyak pihak. Nah itu namanya aktivitasnya itu distribusi tuh, kayak gitu. Jadi dari Stockbit dan RTI ini bisa kita simpulkan bahwa saat ini fasenya lagi distribusi. Nah bandarmologinya ya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan nih kalau misalkan niatnya hanya untuk trading dengan time period yang sebentar gitu ya, yang short term aja gitu. Yang pertama mungkin kalau misalkan dari gua adalah melihat dulu posisi market makernya gitu. Jadi tips yang pertama itu jangan
masuk kalau belum ada akumulasi. Nah, cara tahu akumulasinya dari mana itu teman-teman bisa lihat lagi ya, yang tadi yang dari Stockbit dan RTI. Jadi kalau misalkan sudah ada akumulasi, itu baru teman-teman mungkin bisa masuk gitu. Yang kedua adalah jangan masuk kalau belum ada pelonjakan volume ya, pelonjakan volume. Nah, mungkin kalau dari gue lihat dua ini dulu karena yang pertama, jangan masuk kalau belum ada akumulasi itu artinya kita melihat pemain besar atau bandarnya menunggu diakumulasi dulu. Jadi saat bandar akumulasi, tentunya dia menjual barangnya di harga yang atas dong kalau misalkan dia pengen profit. Nah, di saat dia bertujuan untuk profit, pasti dia secara nggak langsung akan menaikkan nih harga sahamnya. Entah gimana caranya dia harus menaikkan harga sahamnya gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa harganya akan naik ke atas gitu, nggak lanjut ARB. Nah, juga jangan masuk kalau belum ada pelonjakan volume. Nah, volume ini salah satu indikator yang buat gue melihat bagaimana istilahnya kacamata dari para pemain di bursa saham gitu. Jadi di saat ada pelonjakan volume itu artinya ada aktivitas market maker di situ. Kenapa? Karena dengan pelonjakan volume, dengan peningkatan volume artinya jumlah transaksinya meningkat, artinya saham ini udah mulai liquid lagi gitu, udah mulai menarik lagi gitu. Mungkin kalau dari gue dua ini nih untuk teman-teman yang berencana mau masuk gitu ya, karena ini teknikalnya belum ada saham IPO, jadi gue nggak bisa komentarin dari sisi historicalnya, dari sisi teknikalnya. Cuman dari market makernya, kalau dari gue ini sih dua ini nih yang harus dilihat. Dan untuk teman-teman yang trading tapi udah membelinya dari saat IPO, menurut gua teman-teman pasti udah kena level cut loss-nya. Jadi saat teman-teman beli saham itu pasti teman-teman udah kena level cut loss dari trading plan teman-teman, karena ini udah RB 3 kali nih. Nah, menurut gua teman-teman cut loss aja gitu. Menurut gua ya, ini balik lagi ke mindset atau plan dari tiap orang. Tapi kalau misalkan gua gitu ya, gua pasti udah ngantriin ARB gitu, atau kalau misalkan nggak kejual, gua jual di pasar negonya. Jadi gua keluar dulu, karena kondisinya informasi terbaru adalah ini retailnya dapat allotment 100%, which is break news yang bisa dibilang kurang baik gitu untuk para trader, karena dalam short termnya itu kemungkinan harganya tidak akan bergerak naik gitu ya. Mungkin bisa bergerak naik kalau misalkan ada tiba-tiba big volume gitu yang ngebit masuk gitu ya, mungkin bisa. Cuman kalau misalkan melihat dari pengalaman gua agak susah nih untuk naik, jadi mendingan cut loss dulu. Jadi semakin banyak retail investor yang cut loss itu seharusnya ya semakin menarik untuk bandar atau market maker masuk gitu, karena mereka bisa mengakumulasinya di harga yang udah turun dari harga IPO-nya, udah turun ke bawah gitu. Jadi menurut gue untuk yang teman-teman niatnya trading dan beli saat IPO itu menurut gue di cut loss aja gitu. Beli laginya kapan? Beli laginya saat ini, saat 2 ini nih. Jadi jika ada akumulasi dan pelonjakan volume, nah di situ teman-teman juga bisa mulai nyicil masuk lah gitu. Lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman level resikonya lebih aman lagi, itu adalah tunggu technical rebound-nya. Tunggu technical rebound. Nah, jadi teman-teman tunggu dia grafiknya berbalik arah dulu nih. Jadi kalau misalkan udah ada berbalik arah, itu secara teknikalnya udah mulai rebound nih, artinya udah cukup menarik lagi nih. Jadi mungkin 3 ini sih kalau misalkan dari kacamata gue ya. Jadi sekali lagi ini disclaimer on dari menurut gue sendiri, bisa aja salah karena subjektif sekali. Jadi silakan teman-teman meresearch sendiri, karena
Kalau misalkan dari gua, misalkan gua nih mau beli saham GTSI, saat ini gua akan wait and see dulu melihat ketiga-tiganya ini nih. Mungkin gitu teman-teman dari gua, semoga bermanfaat untuk semua. Thank you.